Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 38. Namun ternyata bahwa benteng itu kuat sekali, terbuat dari tembok yang tebal dan terjaga ketat dengan barisan-barisan anak panah yang melepaskan anak panah dari tempat terlindung sehingga setiap penyerbuan pasukan Manchu selalu dapat digagalkan dan benteng masih dapat dipertahankan. Kembali belasan hari lewat dan benteng kota Xiangtan masih juga belum dapat direbut oleh pasukan Manchu. Akan tetapi, pihak pasukan yang dipimpin Bukoksu sudah gelisah sekali. Kota telah dikurung, hubungan luar kota sudah terputus sama sekali dan mereka tidak hanya terancam oleh penyerbuan-penyerbuan lawan, akan tetapi yang lebih mengkhawatirkan lagi, terancam oleh kelaparan karena gudang ransum yang setiap hari dikurung tanpa ada penambahan itu makin menipis isinya. Keadaan yang mengancam ini membuat semangat perlawanan pasukan Bukoksu menurun dan akhirnya, tanpa dapat dipertahankan lagi. Ketika Maya mengerahkan pasukan intinya menyerbu, bobollah pintu terbesar dan membanjirlah pasukan Manchu menyerbu kota Xiangtan diiringi sorak-sorai yang memekakkan telinga. Kini perang hebat pecah di dalam kota. Suara senjata beradu diseling bentakan dan makian bercampur pekik kesakitan dan keluhan maut mengatasi tangis dan jerit para penduduk kota yang lari ke sana-sini kacau bala mencari keselamatan keluarga masing-masing. Maya yang menunggang seekor kuda putih, mengamuk dengan pedangnya. Kudanya meringkik-ringkik, lari ke sana-sini, didahului sinar pedang di tangan panglima wanita itu, dan kemanapun sinar pedangnya menyambar, tentu mengakibatkan robohnya seorang perwira musuh. Menyaksikan sepak terjang panglima wanita yang hebat ini, Bukoksu menjadi marah sekali. Dia mencambuk kudanya menghampiri, kemudian sambil membentak marah dia menyerang Maya dengan senjatanya yang juga telah merobohkan banyak anak buah pasukan Manchu. Maya menyambut serangan ini dengan pedangnya dan terjadilah pertandingan dahsyat antara kedua orang pimpinan kedua pasukan yang sedang berperang itu. Akan tetapi pertandingan di antara mereka kurang leluasa karena di situ penuh dengan tentara kedua pihak yang saling terjang, sehingga seringkali mereka terpaksa mundur dan terpisah kembali untuk melayani tentara musuh yang mengepung. Maya sendiri merasa penasaran bahwa sampai lama dia tidak dapat merobohkan Bukoksu, maka dia lalu berseru menantang, "Bukoksu, kalau memang engkau gagah, mari kita bertanding di luar tembok sampai seorang di antara kita roboh binasa." "Anjing betina Manchu, siapa takut kepadamu?" Bukoksu membentak. Maya mengaburkan kudanya keluar pintu gerbang yang sudah bobol, dikejar oleh Bukoksu. Setibanya di lapangan yang luas di luar tembok, Maya berhenti dan begitu Bukoksu yang mengejarnya tiba, dia langsung mengejar dengan ganasnya dan kembali dua orang perkasa ini bertanding dengan seru dan dahsyat. Andai kata mereka bertanding ilmu silat biasa, tidak di atas kuda, agaknya betapapun lihainya, Bukoksu bukanlah lawan Maya dan tak mungkin dia dapat bertahan sampai ratusan jurus. Akan tetapi, bertanding di atas punggung kuda lain lagi halnya. Gerakan ilmu silat tak banyak dipergunakan, yang diandalkan hanya kecepatan menggerakkan senjata dan keahlian menunggang kuda, dan tentu saja kecekatan kuda yang ditunggangi memang peranan penting. Biarpun sudah lama Maya menjadi panglima perang, namun pengalamannya dalam bertanding di atas kuda jauh kalah banyak oleh Bukoksu dan biarpun gerakan tangannya yang memegang pedang lebih kuat dan cepat, namun kepandaiannya menunggang kuda juga kalah. Karena inilah, pertandingan berlangsung dahsyat dan seru. Sukar bagi Maya untuk merobohkan lawan yang tangguh itu dan dia hanya mampu membuat lawan itu terluka di paha dan pundak kiri. Luka yang tidak terlalu parah biarpun cukup membuat pakaian perang Bukoksu berlumuran darah. Betapapun juga, diam-diam Bukoksu harus mengakui bahwa selamanya belum pernah dia bertemu tanding sehebat nona itu. Lengannya yang memegang golok besar terasa letih sekali karena setiap kali bertemu dengan pedang lawan, lengannya tergetar hebat, tanda bahwa lawannya, seorang nona yang masih amat muda itu memiliki tenaga sinkang yang amat luar biasa. Namun dia tidak mengenal takut, mengambil keputusan untuk berkelahi sampai titik darah terakhir membela negaranya. "Bukoksu, bersiaplah untuk mampus." Maya berseru keras, kudanya meloncat ke depan dan pedangnya menyambar dengan sinar berkilat. "Tidak begitu mudah keparat?" Bukoksu membentak dan menangkis. Terang. Untuk kesekian ratus kalinya, pedang Maya bertemu dengan golok besar di tangan Bukoksu. Bunga api berpijar dan kedua senjata itu melekat karena keduanya telah menyalurkan tenaga dan kini mereka mengadu tenaga melalui senjata mereka yang saling melekat itu. "Tahan senjata."
Tiba-tiba tampak bayangan orang berkelebat dari atas tembok benteng dan ternyata orang itu adalah Sumahoat. Dengan gerakan seperti seekor burung raksasa terbang melayang turun dari tembok, Sumahoat mendorongkan kedua tangannya ke arah dua tangan yang memegang senjata. Maya dan Bukoksu terkejut, tidak tahu siapakah di antara mereka yang dibantu pemuda itu, maka keduanya lalu menarik senjata masing-masing, menahan kuda dan memandang Sumahoat yang telah berdiri di antara mereka dengan alis berkerut. Sudah sejak tadi Sumahoat menonton pertandingan hebat antara Bukoksu dan Maya. Dia berhasil menyelundup masuk ke kota Xiangtan dan menyamar sebagai seorang perwira. Ketika ia melihat betapa Bukoksu terancam bahaya maut di ujung pedang Maya, dia merasa tidak tega. Di dalam hati pemuda ini timbul rasa haru dan kagum menyaksikan betapa Bukoksu mempertahankan negara dengan mati-matian, sikap gagah perkasa yang jauh berbeda dengan sikap ayahnya. Bukoksu seorang pahlawan sejati. Biarpun Bukoksu telah menyerbu dan menghancurkan rumah tangga ayahnya, namun Sumahoat tidak dapat menyalahkan Koksu itu yang hanya memenuhi tugasnya sebagai seorang Koksu yang setia kepada kerajaan. Maka begitu menyaksikan Koksu itu terluka dan melawan mati-matian menghadapi Maya, dia merasa tidak tega. Apalagi karena yang mengancam hendak membunuh pahlawan itu adalah Maya, gadis yang dicintanya. Sumahoat, apakah engkau hendak membelanya? Kalau begitu, engkau akan mampus pula di tanganku. Maya membentak nyaring. Maya, harap engkau sadar bahwa engkau telah mengambil jalan sesat. Sama sekali tidak kusangka bahwa engkaulah yang memimpin pasukan Manchu, padahal engkau bukan seorang gadis Manchu. Engkau malah penghuni istana Pulau Es. Bagaimana mungkin engkau merendahkan diri sampai begini rupa, membantu pasukan asing menyerang bangsa sendiri? Sumahoat, mulutmu palsu. Tiba-tiba Bukoksu membentak dan menudingkan golok besarnya. Engkau sendiri adalah anjing penjilat kerajaan Yuchen, seorang pengkhianat hina. Koksu, tidak perlu menilai diriku yang memang seorang yang tidak berharga. Akan tetapi engkau adalah seorang pahlawan yang gagah, karena itu aku tidak sampai hati melihat engkau gugur di sini. Sedangkan Nona Maya adalah penghuni istana Pulau Es, tidak semestinya menjadi pengkhianat. Karena mengingat akan keadaan kalian berdua, maka aku memberanikan diri untuk melerai. Nona Maya, demi nama besar pendekar sakti suling emas, pendekar sakti mutiara hitam, demi nama Bukek Xiansu. Jangan sebut-sebut nama guruku. Maya membentak. Diam-diam Bukoksu terkejut bukan main karena sama sekali dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya yang lihai ini adalah penghuni istana Pulau Es yang hanya didengarnya seperti dalam dongeng, apalagi murid manusia Dewa Bukek Xiansu. Nona Maya, aku hanya mengharap agar engkau suka insyaf dan tidak membantu Manchu untuk menghancurkan bangsa sendiri. Cukup. Aku memang sengaja menggunakan pasukan Manchu untuk menghancurkan kerajaan Sung. Engkau tahu, akulah Putri Maya, akulah Putri Raja Hitan. Kerajaan Hitan telah hancur karena pemerintah Sung, Mongol, dan Yuchen. Aku telah bersumpah untuk membasmi ketiga kerajaan itu. Bukan sekali-kali aku menghambakan diri dan menjadi pengkhianat membantu Manchu, melainkan untuk membalas dendamku. Nah, Sumahoat, engkau sebagai putra Sumakiat musuh besarku, telah kuampunkan. Sekarang minggirlah. Kembali Maya menyendal kendali kudanya sehingga binatang itu meloncat ke depan dan dia sudah menyerang Bukoksu dengan kelebatan pedangnya secara bertubi-tubi. Bukoksu tadinya berdiri tercengang, akan tetapi siapapun adanya wanita ini, kalau dia berdiri di pihak Manchu berarti musuhnya dan harus dilawan mati-matian. Terang-cering-terang. Pedang dan golok beradu bertubi-tubi dan Sumahoat menjadi bingung, tidak tahu harus membantu siapa. Sumoy. Tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu kedua orang yang sedang bertanding itu terpental ke belakang karena tertolak oleh tenaga yang amat dahsyat, membuat tubuh mereka terlempar dari atas punggung kuda. Namun, berkat ilmu kepandaian mereka yang tinggi, Bukoksu dan Maya tidak terbanting roboh, hanya berjungkir balik dan berdiri dengan senjata siap di tangan. Suheng. Maya berseru dengan muka berubah pucat ketika melihat siapa orangnya yang membuat dia terpental tadi. Kam Xiaote. Bukoksu juga berseru kaget dan girang, mengharapkan bantuan orang yang dia tahu amat sakti ini. Akan tetapi Han Qi, pemuda yang baru datang itu, tidak mempedulikannya, melainkan menghampiri Maya dan memandang dengan alis berkerut. Maya Sumoy, mengapa engkau masih juga melanjutkan kesesatanmu? Tidak malukah engkau? Tidak ingatkah bahwa engkau adalah keturunan orang-orang gagah perkasa yang lebih baik mati daripada melakukan pengkhianatan?
Di dalam tubuhmu mengalir darah Hitan dan Han, bagaimana sekarang engkau dapat membantu Manchu untuk menghancurkan bangsa sendiri? Su Heng, engkau boleh melupakan segala dendam, akan tetapi aku tidak. Orang tuaku, kerajaan ayahku, telah hancur oleh kerajaan Sung. Kalau belum membasmi kerajaan Sung, aku belum puas. Engkau keliru, Sumoy. Bukan kerajaan Sung yang menyebabkan kehancuran kerajaan Hitan, melainkan perang dan pengkhianatan. Dan perang ditimbulkan bukan oleh siapa-siapa, melainkan oleh manusia sendiri, oleh engkau dan aku dan kita semua. Ayah bundamu gugur sebagai pahlawan-pahlawan yang membela bangsa dan negara. Apakah engkau sekarang hendak gugur sebagai seorang pengkhianat? Pucat sekali wajah Maya ketika dia memandang Su Hengnya. Suaranya tersendat-sendat ketika dia berkata, Su Heng, engkau terlalu. Engkau tahu mengapa aku sampai menjadi begini, engkau tahu mengapa aku sampai meninggalkan Pulau Es. Engkau tahu pula mengapa aku melanjutkan semua ini setelah berjumpa denganmu di medan perang. Mengapa engkau hendak menyalahkan aku saja dan sama sekali tidak ingat bahwa engkaulah gara-gara semua ini? Engkau menolak untuk membawaku sendiri saja ke Pulau Es, engkau ragu-ragu dalam cintamu terhadap diriku. Padahal hanya engkau seorang harapanku. Engkau telah menghancurkan harapan dan cintaku. Engkau, Maya menggigit bibir terisak dan tiba-tiba dia menekuk pedang dengan kedua tangannya. Krek! Pedang itu patah berkeping-keping dan dibuangnya ke atas tanah. Lihat, seperti itulah hatiku, Su Heng. Sekarang tinggal hanya dua pilihan bagiku. Kalau engkau suka bersamaku, berdua saja kembali ke Pulau Es, aku akan meninggalkan semua ini dan selamanya akan tunduk kepadamu. Kalau engkau menolak lagi, aku akan melanjutkan perang ini, dan akan mengamuk terus sampai mati. Oh! Seruan ini keluar dari mulut Sumahoat. Wajah pemuda itu pucat sekali. Kiranya Maya, gadis terakhir yang menjatuhkan hatinya, yang dicintanya, yang diharapkan akan dapat membalas cintanya, kiranya telah mencinta Kam Hanki, seperti halnya Hu Xiaobue. Hanki sendiri sudah menduga akan pendirian Maya seperti itu. Dia merasa tidak baik untuk berbantahan di depan banyak orang, maka dia hanya berkata, Sumoy, mari ikut aku pergi. Tubuhnya berkelebat ke depan. Maya terkejut dan berusaha meronta melepaskan diri. Akan tetapi, Hanki telah menotoknya dan berlari pergi cepat sekali, membawa tubuh Sumoynya dalam kempitan. Kam Taehyap, tunggu. Sumahoat berteriak, kemudian tubuh pemuda ini juga berkelebat lenyap. Dia mengerahkan seluruh kepandaian untuk mengejar Kam Hanki, akan tetapi tentu saja dia tertinggal jauh sekali. Namun, Sumahoat terus mengejar sambil berseru-seru memanggil. Hatinya menjadi penasaran sekali. Mana mungkin Kam Hanki menerima cinta kasih dua orang gadis itu? Biarlah Kam Hanki memilih seorang di antara mereka, dan yang seorang lagi, tidak peduli yang mana karena dia sudah tergila-gila dan jatuh cinta kepada kedua orang gadis itu. Kalau ditolak oleh penghuni istana Pulau Es, biarlah menjadi istrinya. Perang berlangsung terus biarpun Maya telah pergi. Akan tetapi, tentu saja semangat berjuang para pasukan Manchu telah menurun hebat setelah panglima wanita yang mereka agungkan dan agulkan itu lenyap. Apalagi setelah muncul pasukan Yuchen yang membantu bala tentara Sung, pihak Manchu menjadi kewalahan dan terpaksa melarikan diri setelah meninggalkan banyak anak buah pasukan yang roboh. Pangeran Barigan sendiri terluka, namun luka di tubuh itu tidaklah seperti luka di hati sang pangeran karena lenyapnya Maya, panglima yang amat diandalkan, dan juga wanita yang amat dicintanya itu. Air laut di sekeliling pulau itu tenang sekali dan di sana-sini tampak gumpalan es sebesar bukit, mengambang tidak bergerak. Pulau Es tampak sebagai seorang raksasa putih, atau sebuah patung raksasa terbuat dari batu pualam putih sedang tidur telentang. Sinar matahari yang tertutup awan tipis dan kabut laut masih cukup kuat untuk menimpa permukaan Pulau Es, membuat pulau yang aneh itu berkilauan permukaannya. Bangunan istana di tengah pulau, yang telah lama ditinggalkan penghuni-penghuninya sehingga hampir tertutup dan tertimbun salju tak terurus, kini tampak bersih kembali setelah Hanki, bersama dua orang sumoynya kembali ke pulau. Biarpun kadang-kadang hatinya menjadi panas dan cemburu kepada Xiao Bue kalau teringat akan cinta kasihnya kepada Hanki, namun begitu bertemu dengan Xiao Bue di Pulau Es, Maya segera menubruk dan memeluknya. Demikian pula dengan Xiao Bue yang merasa terharu dan rindu kepada sucinya itu. Dua orang ini pernah tinggal sampai bertahun-tahun di atas Pulau Es sebagai saudara, senasib sependeritaan.
Hanya karena cinta dan cemburu saja mereka bermusuhan dan timbul rasa benci di hati mereka. Kini, setelah berpisah lama, perjuangan antara mereka mendatangkan rasa terharu dan timbul kembali rasa kasih sayang di antara mereka. Sumoy, aku banyak salah kepadamu, maafkan aku, Sumoy. Suci, jangan berkata demikian. Akulah yang telah banyak kesalahan kepadamu, Suci. Akulah yang mohon maaf kepadamu. Hanki menarik napas panjang menyaksikan pertemuan antara kedua orang sumoynya itu. Nah, begitulah, kedua sumoyku yang baik. Antara saudara sewajarnya saling mengalah dan saling memaafkan kalau ada kesalahan. Kita bertiga senasib, bertahun-tahun melatih diri di pulau ini, sesuai dengan kehendak suhu. Karena itu, baru bahagialah hidupku melihat kita bertiga dapat kembali di sini. Begitu dua orang dara itu mendengar suara Hanki dan kini melepaskan pelukan menoleh ke arah pemuda itu, timbullah kembali persoalan rumit yang mengganggu hati mereka. Hampir berbareng keduanya membentak. Akan tetapi, Suheng. Hanki cepat mengangkat kedua tangan ke atas. Cukup, bukan waktunya kita bicara. Biarlah kelak kita bicarakan urusan yang menyangkut antara kita dengan tenang dan perlahan-lahan. Sekarang, yang terpenting adalah membereskan dan membersihkan istana Pulau Es. Lihat betapa kotor dan tak terpelihara semenjak kalian berdua pergi meninggalkannya. Hanki menudingkan telunjuknya dan ketika dua orang dara itu memandang dan menyaksikan keadaan istana tua itu mereka menjadi terharu dan tanpa banyak membantah mereka berdua membantu Hanki membersihkan istana itu. Ketika mereka membersihkan ruangan di mana dahulu 3 buah arca mereka disimpan, Maya dan Xiao Bue segera bertanya mengapa arca mereka bertiga kini tidak tampak lagi berada di situ. Hanki menarik napas panjang ketika menjawab. Gara-gara kalian berdua meninggalkan aku seorang diri di sini, hatiku merana setiap hari, apalagi kalau aku melihat arca kita bertiga yang masih berkumpul di sini. Pada suatu hari aku tidak dapat menahan gelora hatiku dan kuhancurkan ketiga arca buatanku itu yang kuanggap merupakan penggoda yang selalu memberatkan hati. Suheng. Arca yang tidak bersalah apa-apa menjadi korban kemarahan dan kedukaan hatimu. Sungguh tidak adil. Aku yang bersalah mengapa arcaku yang dihancurkan? Xiao Bue mencela. Sumo benar. Akulah yang menjadi gara-gara, mengapa arcaku yang amat baik itu, yang tidak berdosa apa-apa, dihancurkan. Suheng, kau harus membuatkan arcaku lagi yang baru. Maya juga mencela. Hanki tersenyum. Senyum yang sudah lama sekali meninggalkan bibirnya semenjak dia ditinggalkan dua orang sumoynya, senyum gembira. Jangan khawatir, aku telah siap untuk membuatkan gantinya yang lebih indah lagi. Untuk keperluan itu, aku sudah mendapatkan bahannya, yaitu batu pualam putih yang kudapatkan di atas pulau tak jauh dari sini. Inilah batu-batu itu. Dia memperlihatkan 3 bongkah batu pualam putih yang bersih dan indah sehingga kedua orang dara itu memandang berseri dan lenyap kekecewaan mereka. Setelah selesai membersihkan istana Pulau Es, Hanki menurunkan latihan ilmu Suat Im Sin Kang, yang menghimpun tenaga sakti yang dingin, merupakan inti dari hawa dingin di Pulau Es. Dengan memiliki sinkang ini, kalian akan menjadi jauh lebih kuat, dan tidak percuma menjadi penghuni istana Pulau Es. Latihan ini tidak ringan, karena kalian harus berlatih siang malam di tempat terbuka, terutama sekali pada tengah malam di waktu hawa sedang dinginnya kalian dapat menyedot inti hawa dingin salju. Imkang yang kalian miliki dahulu itu sudah cukup kuat untuk menjadi dasar, sehingga untuk dapat melatih Suat Im Sin Kang dengan sempurna, kalian hanya memerlukan waktu 3 bulan. Mari kuajari cara berlatih dan kupimpin untuk memberi contoh semalam ini. Nanti dulu, Suheng, tiba-tiba Maya berkata, suaranya bersungguh-sungguh sehingga Hanki dan Xiao Bue mendengarkan penuh perhatian. Mereka bertiga duduk bersila di atas tanah yang tertutup salju, duduk begitu saja karena memang demikian yang dikehendaki Hanki untuk melatih Suat Im Sin Kang. Kau hendak bertanya tentang apa, Maya Sumoy? Hanki bertanya. Suheng, kurasa engkau lupa bahwa aku dan Sumo bukanlah kanak-kanak lagi seperti beberapa tahun yang lalu sehingga luculah kalau Suheng memperlakukan kami seperti 2 orang anak perempuan yang masih kecil. Memang latihan SWA Tim Sin Kang seperti yang Suheng terangkan amat penting bagi kemajuan ilmu-ilmu kami, akan tetapi ada hal yang jauh lebih penting lagi yang Suheng lupakan, atau sengaja Suheng lewatkan begitu saja sebagai hal yang tidak penting. Hanki memandang tajam, hatinya merasa tidak enak. Maya Sumoy, apakah maksudmu? Hal apakah yang kulupakan?
Suheng, lupakah engkau untuk apa engkau mengajak aku ke pulau ini? Apa pula artinya engkau mengajak Sumo pulang ke pulau es? Suheng, bukankah aku pernah menyatakan bahwa aku hanya mau kembali ke pulau es bersamamu, meninggalkan semua urusan dendam pribadi, kalau engkau mau menerima aku sebagai istrimu? Maya Sumai. Suheng, kuulangi lagi. Aku dan Sumo bukanlah anak-anak kecil lagi. Tak perlu kiranya dirahasiakan lagi karena memang bukan rahasia bagi kita bertiga bahwa aku mencintamu, Suheng, juga bahwa Husuma mencintamu pula. Adapun engkau sendiri, sikapmu sungguh menyakitkan hati. Engkau kelihatan mencintaku, akan tetapi juga menyayang Sumai. Hal ini tidak bisa dilanjutkan tanpa pernyataanmu untuk menentukan, untuk mengambil keputusan. Sebenarnya, siapakah di antara kami yang Suheng cinta dan pilih untuk menjadi istri? Hanki menjadi pucat wajahnya, sedangkan Xiao Bue yang tadinya berseri karena merasa yakin bahwa tentu Suhengnya yang jelas telah menyatakan cinta kasihnya kepadanya, akan terang-terangan memilih dia, kini menjadi cemas melihat Suhengnya kelihatan bingung. Husumai, bagaimana pendapatmu? Tiba-tiba Maya berkata kepada Sumoinya. Bukankah sudah adil dan semestinya kalau Suheng tidak menyiksa hati kita berdua dan mengambil keputusan dengan sejujurnya? Hu Xiaobue menelan ludah, sukar untuk menjawab. Dia pun seorang dara yang keras hati dan tabah, namun untuk bersikap terbuka dan terang-terangan seperti Maya, bicara begitu jujur mengenai urusan cinta, benar-benar dia tidak sanggup. Maka dia hanya dapat mengangguk saja karena memang dia setuju sekali akan pendapat Maya itu. Suhengnya memang harus dapat memutuskan urusan mereka itu agar tidak menyiksa hati lagi, mengambil pilihan sehingga tidak menimbulkan perasaan cemburu. Kam Hanki menarik napas panjang. Memang hal inilah yang dia khawatirkan semenjak dia mengajak Maya dengan paksa kembali ke Pulau Es. Tadinya dia hendak mengulur waktu, membuat mereka berdua itu lupa akan urusan cinta dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang tinggi. Harus dia akui bahwa cinta kasih hatinya condong kepada Xiao Bue, akan tetapi betapa mungkin dia mengakui hal itu di depan Maya dan menghancurkan perasaan hati Maya yang amat disayangnya itu? Maya Sumoi dan Husumoi. Sungguh berat sekali rasa hatiku menghadapi pertanyaan dan desakan kalian ini. Kalian adalah dua orang Sumoiku, yang semenjak kecil bersama-samaku di sini. Aku sayang kepada kalian berdua, aku rela membela kalian berdua dengan taruhan nyawaku. Aku sayang kalian seperti sayang diriku sendiri, bagaimana mungkin aku akan dapat menyakiti dan menyiksa hati kalian, dua orang Sumoiku yang tercinta, dan hanya kalian berdua saja yang kumiliki di dunia ini? Hening sampai lama setelah Hanki mengeluarkan kata-kata ini dan pemuda itu menundukkan mukanya, cemas sekali menantikan apa yang akan diucapkan oleh mulut kedua orang Sumoinya itu. Maya dan Xiao Bue memandang kepada Hanki, dengan sinar mata tajam seolah-olah sinar mata kedua dara itu hendak membelah dada menjenguk isi hati Hanki. Mereka berdua, terutama Xiao Bue, merasa penasaran sekali. Bukankah Suhengnya itu telah menyatakan cinta kasihnya ketika dirawatnya dahulu? Akan tetapi, ketika itu, ingatan Suhengnya belum pulih benar sehingga pada waktu itu di dunia ini tidak ada gadis bernama Maya bagi Suhengnya. Sekarang lain lagi. Di sampingnya terdapat Maya, seorang dara yang ia tahu amat cantik jelita dan berilmu tinggi, seorang dara yang amat disayang oleh Suhengnya. Suheng, kami berdua kini adalah gadis-gadis yang telah dewasa, bukan kanak-kanak lagi. Karena itu, aku pun maklum akan kesulitan yang Suheng hadapi. Semenjak kecil kita bertiga berada di sini, senasib sependeritaan, maka beratlah bagi Suheng kalau di antara kita sampai terpecah. Maka, aku mempunyai usul, kalau saja Suheng dan Sumoi dapat menerimanya untuk mengatasi kesulitan ini. Dengan penuh harapan Hanki mengangkat muka memandang wajah Maya yang amat cantik itu. Kecantikan Maya inilah yang benar-benar membingungkan hati Hanki. Dia memang amat mencinta Xiao Bue, akan tetapi Maya. Jantungnya selalu berdebar kalau ia memandang wajah Sumoinya yang memiliki kecantikan yang luar biasa dan khas itu. Apakah usulmu itu, Sumoi? Tanyanya penuh harapan karena tentu saja dia ingin sekali dapat keluar dari kesulitan yang membingungkan hatinya itu. Karena Suheng tidak dapat berpisah dari kami berdua, dan menyayang kami berdua, tidak mau menyiksa hati kami berdua, jalan satu-satunya bagi Suheng hanyalah menjadikan kami berdua sebagai istri Suheng. Pucat seketika wajah Kam Hanki mendengar usul yang sama sekali tak pernah disangkanya itu. Juga Xiao Bue memandang wajah sucinya dengan mata terbelalak,
Akan tetapi ketika Maya juga memandangnya dan kedua orang wanita itu bertemu pandang, seolah-olah ada permufakatan tanpa kata di antara kedua orang dara itu. Pada detik itu Xiao Bue dapat menyelami hati sucinya dan melihat ketidakmungkinan apabila Su Heng mereka diharuskan memilih seorang di antara mereka. Memang hanya itulah jalan satu-satunya yang akan dapat membebaskan mereka dari ancaman kesulitan dan perpecahan. Aku tidak melihat jalan lain dan mengingat bahwa kita bertiga senasib sependeritaan sejak kecil, aku setuju dengan usul suci. Akhirnya Xiao Bue berkata dengan suara lirih. Tidak. Tidak mungkin itu. Kalian kira aku ini orang apa? Sudah begitu rendahkah batinku sehingga mempergunakan keadaan untuk menang sendiri? Tidak. Andai kata kalian rela sekalipun, aku akan mengutuk diri sendiri, Suhu akan mengutuk aku. Han Qi yang menjadi bingung itu menutupi muka dengan kedua tangannya. Xiao Bue dan Maya saling pandang, kemudian terdengar suara Xiao Bue berkata, suaranya tegas dan dingin, Su Heng, kiranya bukan demikianlah sikap seorang jantan. Apalagi seorang pemuda seperti Su Heng, murid langsung Suhu Bukek Xiansu, penghuni Istana Pulau Es. Seorang laki-laki harus dapat mengambil keputusan. Su Heng, katakanlah sejujurnya, siapakah di antara kami berdua yang Su Heng beratkan? Sungguh, aku tidak akan menyalahkanmu andai kata engkau memilih Maya Suci. Katakanlah bahwa engkau hanya mencinta Maya Suci dan memutuskan untuk mengambilnya sebagai istri, dan aku akan pergi dari sini, tidak akan mengganggu kebahagiaan kalian. Han Qi menurunkan kedua tangannya dan memandang Xiao Bue, sinar matanya penuh duka, akan tetapi dia segera menundukkan mukanya lagi, tidak dapat menjawab. Suasana menjadi hening, kemudian terdengar suara Maya, juga amat dingin dan tegas. Su Heng, tidak kunyana bahwa engkau, pria satu-satunya di dunia ini yang kukagumi, yang kuanggap paling sakti, paling kuat, dan paling jantan, ternyata amat lemah. Mengaku terus terang akan cintamu, engkau tidak berani karena takut melukai hati seorang di antara kami. Kalau engkau mencinta kami berdua, engkau tidak berani menikah dengan kami berdua karena takut kalau dipandang sebagai laki-laki mata keranjang oleh dunia. Kalau begitu, mengapa pula engkau membujuk dan memaksa kami berdua ke sini? Mengapa tidak kau biarkan saja kami mengembara dan menjauhkan diri darimu yang menyiksa hati kami dengan keraguan? Su Heng, perlu apa engkau menghibur kami dengan melatih ilmu-ilmu tinggi? Kami bukan anak-anak kecil lagi, bukan itu yang kami butuhkan. Maya Suci benar. Su Heng, kalau begitu, biarkan kami pergi lagi meninggalkan tempat ini, meninggalkan Su Heng dan tidak perlu Su Heng mencari kami lagi, kata Xiao Bue. Dua orang dara itu sudah meloncat berdiri siap untuk pergi meninggalkan Pulau Es. Nanti dulu. Han Qi juga meloncat berdiri, mukanya pucat dan matanya sayu. Maya. Xiao Bue. Berilah waktu padaku. Kalian tidak tahu betapa berat dan sukar bagiku untuk mengambil keputusan dalam hal ini. Sudah kukatakan bahwa, aku mencinta kalian berdua, mencinta sebagai adik-adik seperguruan, sebagai adik-adik kandung sendiri malah. Tiada kebahagiaan bagiku di dunia ini kecuali berdampingan selamanya dengan kalian. Akan tetapi memilih seorang di antara kalian? Benar-benar amat berat dan sukar bagiku. Aku perlu waktu untuk itu. Sekarang begini saja. Biarkan aku sendiri di dalam istana, membuat arca kita bertiga. Sambil membuat arca aku akan memilih, mungkin sekali akan dapat mengambil keputusan setelah jauh dari kalian berdua. Sementara itu, kalian berdua lanjutkan berlatih Swat Im Sin Kang di sini. Kurang lebih 3 bulan lagi, latihan kalian selesai dan pembuatan arca kita bertiga pun akan selesai. Nah, kita bertemu kembali di sini dan aku akan menentukan pilihanku. Mendengar ini berdebar jantung di dalam dada Maya dan Xiao Bue. Setelah pemuda itu menyatakan hendak mengambil keputusan, menjatuhkan pilihannya, biarpun hal itu baru akan dilakukan 3 bulan lagi, hati mereka sudah menjadi tegang sekali, tegang dan khawatir, takut kalau tidak terpilih. Kalau 3 bulan lagi engkau belum dapat mengambil keputusan? Maya bertanya. Kalau demikian, terserah apa yang akan kalian lakukan, jawab Han Qi ragu-ragu karena dia sendiri pun sangsi apakah kelak dia akan dapat mengambil keputusan yang amat sukar dan berat itu. Kembali Maya dan Xiao Bue saling pandang dan dua orang dara itu telah mengambil keputusan untuk menyetujui permintaan ini. Permintaan terakhir yang akan mengakhiri pula penderitaan batin dan siksaan hati mereka. Biarpun harus menanti dalam 3 bulan,
Akan tetapi karena dalam 3 bulan itu mereka dapat melatih diri dengan Swat Im Sin Kang, tidak akan terasa terlalu lama. Baiklah, aku setuju, Su Heng, kata Maya. Aku pun setuju, kata pula Xiao Bue. Han Qi menarik napas lega melihat 2 orang sumoinya telah duduk kembali di atas salju. Kuharap saja 3 bulan kemudian aku takkan mengecewakan hati kalian. Marilah ku beri petunjuk tentang latihan Swat Im Sin Kang sebelum ku tinggalkan kalian untuk mulai memahat arca kita. Dengan penuh perhatian 2 orang dara itu mendengarkan dan melihat petunjuk yang diberikan Han Qi, kemudian di bawah bimbingan Su Heng mereka itu, mereka mulai dengan latihan Sin Kang yang mujizat itu. Karena merupakan ilmu baru, berbeda dengan latihan Sin Kang mereka di waktu dahulu, mereka berdua menderita sekali, apalagi setelah tiba di tengah malam yang amat dingin. Namun, berkat kekuatan tubuh mereka, yang telah memiliki tenaga sakti, terutama sekali Xiao Bue yang telah memiliki Jit Goat Sin Kang, mereka dapat mengatasi penderitaan itu dan pada keesokan harinya, Han Qi meninggalkan kedua orang sumoinya yang ia percaya akan mampu berlatih tanpa petunjuk dan bimbingannya lagi. 3 orang penghuni istana Pulau Es itu melewatkan waktu dengan amat tekun. Maya dan Xiao Bue tekun berlatih Sin Kang dan karena latihan ini membutuhkan pencurahan seluruh perhatian, mereka dapat melupakan urusan mereka dengan Han Qi. Adapun Kam Han Qi yang bekerja dengan tekun di dalam istana Pulau Es, merasa tersiksa sekali batinnya. Dia bekerja tekun, memahat dan mengukir arca dari batu pualam. Dia berusaha untuk memilih sambil mengerjakan arca, namun makin dipilih, makin sulit baginya. Ketika dia mengerjakan arca Xiao Bue, membayangkan sumoinya ini, cintanya makin mendalam dan dia maklum bahwa sesungguhnya kepada Xiao Bue lah cinta kasih hatinya dicurahkan. Dia mencinta Xiao Bue. Akan tetapi, ketika ia mengerjakan arca Maya, dia membayangkan sumoinya ini dan jantungnya berdebar penuh gairah. Selalu bangkit gairah dan birahinya setiap kali dia teringat kepada sumoinya ini, apalagi ketika membuat arcanya, seolah-olah dia selalu meraba wajah dan tubuh sumoinya. Maklumlah dia bahwa berahinya condong kepada Maya yang memiliki kecantikan luar biasa, kecantikan yang membuat seleranya selalu tergugah. Akhirnya, ketika dia membuat arcanya sendiri, seolah-olah dia menjenguk dan mengenal dirinya sendiri lebih mendalam, tahulah dia bahwa tak mungkin dia memilih seorang di antara mereka. Kalau dia memilih Maya, hidupnya takkan bahagia karena dia mencinta Xiao Bue. Sungguh pun Maya akan merupakan istri yang selalu menyenangkan hatinya. Kalau dia memilih Xiao Bue yang dicintanya, dia akan selalu merasa rindu dan takkan dapat melupakan wajah Maya yang cantik jelita. Kalau dia memilih keduanya seperti yang diusulkan Maya dan disetujui Xiao Bue, dia yakin tentu akan selalu timbul persaingan dan cemburu di antara kedua orang sumoinya itu yang memiliki watak jauh berbeda. Baru dalam rasa sayang sebagai adik-adik seperguruan saja, semenjak dahulu mereka telah bersaing. Apalagi membagi cinta kasihnya sebagai suami. Tentu dia akan menjadi perebutan dan akan menciptakan neraka dalam kehidupan mereka bertiga. Sambil menyelesaikan 3 buah arca yang kini telah jadi dan ternyata benar lebih indah daripada 3 buah arca yang dibuatnya dahulu dan yang dihancurkannya, selama beberapa malam Han Qi tidak tidur, tak dapat beristirahat karena hati dan pikirannya penuh dengan persoalan itu. Hari terakhir dari waktu 3 bulan yang diberikan kepada 2 orang sumoinya hampir tiba dan dia masih belum mengambil keputusan dalam pemilihan itu. Bagaimana dia akan dapat menghadapi kedua orang sumoinya dan bagaimana dia akan mengambil keputusan? 3 bulan lewat sudah. Maya dan Xiao Bue berhasil melatih Swat Im Sin Kang sampai tingkat terakhir. Musim dingin telah berlalu, bukit-bukit es yang memenuhi laut di sekeliling pulau es sudah banyak berkurang. Salju yang menutupi pulau es sudah banyak mencair. 2 orang dara itu menuju ke pantai dan mencoba Swat Im Sin Kang mereka dengan memukulkan kedua telapak tangan mereka ke arah air. Ternyata hawa pukulan mereka yang mengandung Swat Im Sin Kang dahsyat itu telah membuat air membeku dan menjadi bongkahan-bongkahan es sebesar kerbau dan gajah. Akan tetapi, kemajuan hebat dalam ilmu kepandaian mereka ini tidak membuat Maya dan Xiao Bue gembira. Sebaliknya, mereka makin gelisah karena waktu yang ditentukan telah tiba, seolah-olah sudah mendekatlah keputusan hukuman bagi mereka. Makin gelisah lagi ketika mereka menanti sampai lewat 3 hari, belum juga Su Heng mereka muncul. Sumoi. Mengapa Su Heng belum juga keluar? Maya berkata ketika mereka berjalan kembali ke depan istana Pulau Es. Mungkin arcanya belum selesai, Suci, kata Xiao Bue yang selalu ingin membela Han Qi.
Selesai atau belum, semestinya dia keluar untuk memenuhi janjinya. Dia tentu sudah tahu bahwa 3 bulan telah lewat, dan tahu pula betapa menyiksanya menanti seperti ini. Xiao Bue menghela napas. Sebenarnya dia pun merasa gelisah sekali, akan tetapi dia tidak mau menyatakan di depan sucinya karena dia hendak melindungi Han Qi. Tentu ada sesuatu yang menyebabkan Su Heng terlambat, Suci. Biasanya Su Heng tidak pernah melanggar janji. Harap Suci suka bersabar 1-2 hari lagi, tentu Su Heng akan keluar menemui kita. Tidak. Kita sudah menunggu 3 hari. Itu sudah cukup. Aku akan menyusulnya ke dalam. Setelah berkata demikian, Maya lalu melangkah memasuki istana Pulau Es untuk mencari Han Qi di dalam ruangan tempat mereka menyimpan arca dahulu, yaitu di ruangan bawah. Melihat ini, tentu saja Xiao Bue tidak mau tinggal sendiri dan dia pun cepat melangkah maju dan bersama sucinya memasuki istana. Sunyi sekali di dalam istana itu. Dengan jantung berdebar, kedua orang darah itu memasuki ruangan bawah yang pintunya tertutup. Maya mendorong daun pintu, bersama Xiao Bue memasuki ruangan itu. 3 buah arca batu pualam putih berdiri berjajar di situ, amat indah dan hidupnya menggambarkan mereka bertiga. Kam Han Qi berdiri di tengah-tengah, Xiao Bue di sebelah kanan dan Maya di sebelah kiri. 2 orang darah itu terpesona, sejenak malah lupa kepada Han Qi, memandang 3 buah arca itu dengan mata terbelalak kagum. Benar-benar Su Heng mereka tidak membohong, 3 buah arca itu indah sekali, jauh lebih indah daripada yang dibuatnya dahulu. Apalagi arca-arca itu menggambarkan keadaan mereka sekarang, berbeda dengan yang dahulu, yang menggambarkan mereka yang masih remaja. 3 buah arca itu, ini menggambarkan seorang pria tampan dan gagah namun berwajah sayu, dan 2 orang darah yang sudah dewasa, bagaikan 2 kuntum bunga yang mengharapkan datangnya lebah, memanggil lebah dengan keharuman mereka. Akan tetapi, kemana perginya Han Qi? Su Heng, di mana engkau? Tiba-tiba Xiao Bue berseru memanggil ketika dia tidak dapat menemukan Su Hengnya di dalam ruangan itu. Dia malah meninggalkan kita. Dia sudah pergi, Su Mai. Lihat. Maya berkata, menuding ke bawah. Xiao Bue menghampiri dan bersama sucinya membaca tulisan yang dicoret-coret di atas lantai. Maya Sumoy dan Hu Sumoy, aku masih belum dapat mengambil keputusan. Masih mencari-cari. Maafkan aku terlambat beberapa hari. Su Heng benar-benar mempermainkan kita. Maya berkata marah, kakinya menginjak-injak ukiran huruf-huruf di lantai sehingga lantai kembali rata dan huruf-huruf itu lenyap. Melihat ini, Xiao Bue merasa tidak senang. Suci, engkau terlalu. Karena sayangnya kepada kita maka Su Heng merasa tersiksa dan sukar mengambil keputusan. Sepatutnya dia dikasihani, mengapa Suci malah marah-marah kepadanya? Lihat betapa indahnya dia membuat arca kita, tanda bahwa Su Heng benar-benar mencinta kita dengan sepenuh hatinya. Kalau Suci juga mencintanya seperti aku mencintanya, tentu Suci tidak akan marah, sebaliknya menaruh kasihan kepadanya. Maya merasa betapa tepatnya ucapan Sumoynya dan hal ini menimbulkan rasa cemburu dan marah besar. Ucapan Sumoynya itu membayangkan rasa cinta kasih yang mendalam dari Sumoynya kepada Han Qi, dan tampaknya membuat cinta kasihnya sendiri hilang artinya. Dengan perlahan dia membalikkan tubuhnya menghadapi Xiao Bue, memandang tajam dan berubahlah sinar matanya sekarang. Kebencian yang disebabkan rasa cemburu dan iri hati datang lagi setelah Han Qi tidak ada di situ. Sumoy, ucapanmu itu seolah-olah engkau hendak menyatakan bahwa Su Heng adalah milikmu sendiri. Seolah-olah aku marah dan tidak mencintanya, dan hanya engkau yang mencinta. Sumoy, marilah kita hadapi persoalan ini dengan jujur dan bersikap sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan. Kita bukanlah wanita-wanita lemah yang memperebutkan pria yang dicintanya dengan linangan air mata. Kita adalah wanita-wanita perkasa yang sudah biasa menyelesaikan segala persoalan dengan ujung pedang. Mengapa sekarang kita bersikap lemah? Sudah jelas bahwa Su Heng menjadi lemah sekali menghadapi persoalan ini, dia malah tidak berani menghadapinya dan secara pengecut menjauhkan diri dari persoalan, meninggalkan kita berdua di sini. Cukup. Jangan memaki Su Heng. Dia bukan pengecut. Habis, engkau mau apa? Xiao Bue timbul kemarahannya mendengar kekasihnya disebut pengecut. Bagus, sikapmu makin menjadi-jadi, seolah-olah engkau hendak memonopoli Su Heng. Andai kata kita berdua menjadi istrinya, tentu engkau pun akan bersikap seperti ini, hendak menguasai dia sendiri menjadikan aku saingan yang tidak ada artinya.
jalan satu-satunya hanyalah bahwa seorang di antara kita harus lenyap. Xiao Bue membelalakan mata dan mengerutkan alisnya. Maksudmu, tanyanya untuk mendapat ketegasan. Kita selesaikan persoalan ini di ujung pedang. Tentu saja kalau engkau berani, karena sebagai sucimu tentu tingkatku lebih tinggi darimu. Kalau engkau tidak berani melawanku, engkau harus pergi dari sini dan jangan muncul lagi di sini karena berarti bahwa engkau takut dan sudah kalah dalam memperebutkan Kam Su Heng. Suci. Aku sama sekali tidak takut padamu, akan tetapi. Kita adalah saudara seperguruan, mana mungkin bertanding saling bunuh? Pula, memperebutkan cinta dengan taruhan nyawa antara saudara adalah perebutan hina. Cerewet. Kalau takut, perlu apa banyak alasan? Xiao Bue, ingat, aku adalah seorang peperangan, seorang bekas panglima perang. Tidak ada persoalan lain bagiku kecuali berjuang untuk memperebutkan kemenangan. Yang ada bagiku hanyalah kalah dan menang. Hidup adalah perjuangan, yang menang berhak mendapatkan, yang kalah harus tahu diri dan pergi. Kalau tidak kita putuskan sekarang sewaktu Su Heng tidak berada di sini, urusan di antara kita tidak akan ada beresnya. Xiao Bue marah sekali. Aku tidak sudi. Aku tidak sudi memenuhi permintaanmu yang gila. Aku akan menanti datangnya Su Heng. Setelah berkata demikian, dengan isak tertahan Xiao Bue berkelebat keluar dan lari dari situ. Maya melotot memandang arca Han Qi, kemudian berbisik. Engkaulah yang mendatangkan ini semua dan engkau akan melihat seorang di antara kami bergelimpang tanpa nyawa. Kemudian dia membalikkan tubuh, meloncat dan lari mengejar Xiao Bue. Dengan hati marah yang ditahan-tahannya, Xiao Bue lari ke arah pantai yang merupakan tebing curam di Pulau Es. Dia sengaja mendaki pantai yang tinggi ini karena dia hendak melihat dari tempat tinggi ini untuk mencari Su Hengnya. Mungkin Su Hengnya yang ia tahu sedang bingung itu naik perahu dan menjauhkan diri dari pulau untuk mencari ilham menghadapi persoalan yang ruwet itu. Hatinya marah sekali kepada Maya. Tentu saja dia tidak takut menghadapi sucinya itu. Kalau dahulu saja, sebelum meninggalkan pulau, tingkat kepandaiannya belum tentu kalah oleh Maya, apalagi sekarang, setelah dia mendapatkan banyak tambahan ilmu silat yang aneh-aneh. Dia telah mempelajari ilmu kaki tangan kilat dari kaum lengan buntung dan kaki buntung mempelajari pula Jit Goat Sinkang. Dalam ilmu Swat Im Sinkang pun kekuatan mereka seimbang. Dia sama sekali tidak takut, akan tetapi dia tidak mau melayani kehendak sucinya yang gila itu. Kalau mereka bertanding mati-matian, tentu akan menimbulkan malapetaka hebat. Andai kata dia kalah dan tewas, baginya sudah tidak ada urusan lagi. Akan tetapi sebaliknya, kalau dia menang dan sucinya terluka atau tewas, bagaimana dia akan dapat memandang wajah Su Hengnya? Kalau menurutkan hati marah, tentu saja ingin dia melayani dan melawan sucinya yang juga menjadi saingannya itu. Akan tetapi, cinta kasihnya terhadap Su Hengnya terlalu besar dan tidak ingin menyakiti hati Kam Han Qi dengan melukai, apalagi membunuh Maya. Setelah tiba di tepi pantai yang merupakan tebing tinggi dan amat curam itu, Xiao Bue memandang ke sekeliling pulau penuh harapan. Namun dia kecewa karena keadaan di sekeliling pulau sunyi, sama sekali tidak tampak adanya perahu seperti yang diharapkannya. Ia lalu mengerahkan kaikangnya dan mengeluarkan suara melengking nyaring sekali, memanggil Su Hengnya. Kam Su Heng. Suaranya bergema sampai ke sekeliling pulau. Beberapa kali dia mengulang teriakannya yang melengking nyaring, menghadap ke berbagai penjuru. Namun, tidak ada terdengar jawaban, kecuali gema suaranya sendiri. Su Heng. Hu Xiao Bue, bersiaplah engkau. Xiao Bue terkejut sekali dan cepat membalikkan tubuhnya. Kiranya Maya telah berdiri di hadapannya, dengan pedang terhunus. Wajah Maya kelihatan bengis dan penuh kebencian. Suci, mau apa engkau? Cabut pedangmu dan mari kita selesaikan urusan antara kita, sekarang juga. Aku tidak sudi, jawab Xiao Bue, menekan kemarahan hatinya. Kalau tidak mau, minggat engkau dari sini. Aku pun tidak sudi pergi, jawab pula Xiao Bue. Hanya ada pilihan bagimu. Pergi dari sini atau cabut pedangmu menandingiku. Kalau keduanya aku tidak sudi. Akan kubunuh engkau di sini, sekarang juga. Maya mengelebatkan pedangnya. Suci, engkau telah gila. Engkau gila karena cemburu dan iri hati. Tidak, aku hanya mengambil jalan yang tepat dan singkat untuk menghabiskan persoalan yang berlarut-larut. Su Heng tidak dapat mengambil keputusan, engkau pun ragu-ragu dan lemah, maka akulah yang mengambil keputusan. Hayo, cabut pedangmu, kalau tidak,
aku akan menyerangmu. Maya Suci, agaknya engkau sudah merasa yakin benar akan dapat menang dariku. Aku tidak takut melawanmu, Suci. Akan tetapi aku tidak mau, karena melawanmu berarti akan membuat Su Heng makin berduka. Aku terlalu cinta kepadanya maka aku rela berkorban perasaan menghadapi penghinaanmu ini. Cukup. Lihat senjata. Maya menjadi makin marah ketika Xiao Bue bicara tentang cintanya yang mendalam. Pedang di tangan Maya berubah menjadi sinar terang ketika menusuk ke arah dada Xiao Bue. Darah ini tidak bergerak, tidak mengelak, tidak menangkis hanya memandang dengan mata terbuka lebar, sedikit pun tidak gentar. Pedang yang meluncur cepat itu tiba-tiba terhenti, tepat di depan dada Xiao Bue, ujungnya sudah menyentuh baju dan tergetar. Maju beberapa sentimeter lagi saja tentu ujung pedang akan menembus dada itu. Keparat. Aku bukan seorang pengecut yang suka membunuh orang yang tidak melawan. Maya berseru marah sekali. Hu Xiao Bue, engkau adalah seorang pengecut hina kalau tidak berani melawanku, melainkan memancingku agar membunuhmu tanpa melawan sehingga kelak Su Heng akan menyalahkan aku. Benar-benarkah engkau seorang pengecut hina? Xiao Bue juga seorang gadis yang berhati keras. Kalau saja dia tidak ingat kepada Han Qi dan tidak ingin menyakiti hati orang yang dicintanya itu, tentu sudah tadi-tadi dia mencabut senjata dan melawan sucinya yang gila oleh cemburu dan iri hati ini. Akan tetapi, sekarang mendengar dia disebut pengecut hina, dia tidak dapat menahan lagi kemarahannya. Sing! Pedangnya telah tercabut. Bagus, mari kita selesaikan. Maya berseru girang dan menerjang maju dengan pedangnya. Trang-cering-cering. Bunga api berpijar ketika dua batang pedang itu bertemu bertubi-tubi. Pertandingan itu hebat bukan main. Mereka sama kuat, sama cekatan, dan ilmu pedang mereka pun dari satu sumber. Lenyaplah bayangan tubuh kedua orang darah perkasa itu, terbungkus sinar pedang mereka yang bergulung-gulung seperti dua ekor naga sakti bermain di angkasa raya. Pertandingan itu mati-matian, terutama sekali dari pihak Maya yang benar-benar ingin memenangkan pertandingan itu. Sebagai seorang yang biasa mempergunakan siasat perang yang keras, darah ini sudah mengambil keputusan untuk membunuh Sumoynya dalam pertandingan ini. Bukan sekali-kali karena bencinya terhadap Sumoynya, melainkan dia tidak dapat melihat jalan lain. Dia harus menang dan kalau kelak Han Qi datang, pemuda itu tentu tidak dapat menyalahkan dia yang menang dalam pertandingan yang terbuka dan adil. Kalau Xiao Bue tewas, dia mendapat banyak kesempatan untuk menghibur Han Qi, dan tentu cinta kasih pemuda yang terpecah itu akan dicurahkan seluruhnya kepadanya. Akan tetapi, betapa kaget hati Maya ketika ia mendapat kenyataan bahwa gerakan Xiao Bue jauh lebih hebat dari dahulu. Gerakan kaki dan tangan Sumoynya itu amat cepat dan aneh membuat dia bingung dan kadang-kadang dia terdesak hebat. Maklumlah dia bahwa tentu selama dalam perantauan ini, Sumoynya telah mempelajari ilmu silat baru yang hebat. Dan dia hanya membuang waktu perantauannya dengan ilmu perang saja. Maya amat cerdik. Diam-diam dia memperhatikan gerakan kaki dan tangan Xiao Bue dan berusaha menyelami dan mempelajari intinya. Namun, sedikit saja dia membagi perhatian, sinar pedangnya terkurung dan dia hanya mampu menjaga diri saja tanpa mampu menyerang sedikit pun juga. Maya makin terkejut, lalu berusaha mencari kemenangan dengan mengandalkan tenaga sinkangnya. Dahulu, sebelum mereka meninggalkan pulau, tingkat sinkangnya masih menang sedikit dibandingkan dengan Sumoynya, dan tentu gemblengan-gemblengan dalam perang yang dialaminya membuat tenaganya lebih kuat lagi. Dengan pengerahan sinkang sekuatnya pedangnya menyambar dan menangkis, dengan maksud untuk membuat pedang Sumoynya patah atau terpental. Cering! Nyaring sekali bunyi kedua pedang yang bertemu itu dan akibatnya, Xiao Bue terhuyung mundur 2 langkah sedangkan Maya mundur 3 langkah. Ai! Tak terasa lagi Maya berteriak kaget. Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa dalam tenaga sinkang pun dia kalah kuat sedikit. Hal ini tidaklah aneh karena Xiao Bue mendapat tambahan tenaga baru dari ilmunya Jit Goat Sinkang. Kemarahan Maya menjadi-jadi. Dia menubruk ke depan dan melakukan terjangan membabi buta, agaknya kini bermaksud mengadu nyawa. Lebih baik mati bersama daripada dia kalah dan kehilangan Han Qi. Kalau dia menghendaki, biarpun tidak terlalu mudah, agaknya Xiao Bue akan dapat keluar dari pertandingan itu sebagai pemenang. Namun, darah ini di balik kemarahannya masih sadar bahwa dia tidak boleh melukai sucinya, apalagi membunuh karena hal itu mungkin akan menjadi sebab putusnya hubungan cinta antara dia dan Kam Han Qi. Karena inilah,
maka dia selalu menjaga gerakannya agar jangan sampai mendatangkan serangan maut yang mengancam nyawa lawan dan kalau mungkin, dia hanya akan mengalahkan sucinya tanpa mendatangkan luka berat. Akan tetapi, tentu saja hal ini sama sekali tidak mudah. Biarpun dia dapat menandingi sucinya karena ilmu-ilmu gerakan kilat dan Jit Goat Sin Kang, namun kelebihan tingkatnya tidak berapa banyak. Betapapun lihainya ilmu gerak kilat dan Jit Goat Sin Kang, tidaklah melebihi kehebatan ilmu-ilmu yang diajarkan Han Qi kepada mereka. Keunggulan Xiao Bue hanya karena ilmu-ilmu itu tidak dikenal oleh Maya, membuat sucinya menjadi bingung dan terdesak. Lebih dari 200 jurus mereka bertanding namun belum ada yang kalah atau menang. Jangankan terluka bahkan tiada yang berhasil merobek ujung baju lawan sekalipun. Maya makin penasaran, dan Xiao Bue makin gelisah. Mengapa suhengnya belum juga datang? Sukar untuk menahan serbuan dahsyat sucinya, dan kalau dia mengalah terus, lambat laun dia sendiri yang akan celaka, akan terluka dan mungkin terancam maut. Karena itu, mulailah Xiao Bue mempercepat gerakannya dan membalas serangan sucinya dengan jurus-jurus dahsyat. Biarpun dia menggunakan jurus-jurus yang ia pelajari dari suhengnya, namun dia memasukkan inti gerakan dari gerak kilat kaki tangannya yang ia pelajari dalam perantauannya. Menghadapi serangan dahsyat ini, Maya menjadi bingung dan terdesak mundur terus. Dia menggigit bibirnya melawan dan membalas dengan serangan maut, namun pembalasan serangannya hanya membuat pertahanannya kurang rapat dan dengan gerakan seperti kilat menyambar, ujung pedang lawannya sudah berhasil menembus pertahanan Maya dan melukai pundak kirinya. Maya terhuyung dan biarpun dia mempertahankan, tetap saja tubuhnya tergelincir dan roboh miring. Pundaknya terbabat ujung pedang dan mengeluarkan banyak darah, membuat lengan kirinya seperti lumpuh. Xiao Bue terbelalak, pucat mukanya. Dia melempar pedangnya dan menubruk Maya. Suci. Xiao Bue menubruk untuk menyatakan penyesalan hatinya, untuk minta maaf. Akan tetapi tidak demikian perkiraan Maya. Karena matanya gelap dan kepalanya pening akibat luka dan kemarahan, dia mengira bahwa gerakan Xiao Bue itu merupakan gerakan susulan, merupakan serangan maut untuk membunuhnya. Maka tanpa banyak cakap lagi, dia membabat dengan pedang di tangannya, dengan tubuh masih rebah miring. Sing. Cerak. Aduh. Suci. Tubuh Xiao Bue tergelimpang, sebelah kakinya buntung terbabat pedang tadi, darah muncrat dari paha yang buntung. Suci. Kau. Xiao Bue meloncat bangun, menyambar kakinya yang buntung. Maya sudah bangkit duduk, mukanya pucat sekali. Baru sekarang dia mengerti betapa dia telah salah duga. Pedang sumoinya ternyata ditinggalkan, dan kini tahulah dia bahwa sumoinya tadi bukan menyerangnya, melainkan hendak memeluknya, dapat dibayangkan betapa hancur hatinya. Dia memandang pedangnya dengan pandang mata jijik, kemudian memandang sumoinya yang memandangi kaki yang buntung. Sumoi. Aduh. Sumoi. Apa yang telah kulakukan? Suci. Sumoi. Kedua orang itu berpandangan, kemudian Maya meloncat berdiri, menghampiri sumoinya dan memeluknya. Sumoi. Kau ampunkan aku. Maya memeluk dan menciumi sumoinya akan tetapi melihat sumoinya diam tak bergerak, disangkanya sumoinya telah tewas, maka dia menjerit-jerit memanggil nama sumoinya, kemudian roboh terguling, pingsan sambil merangkul tubuh Xiao Bue yang juga pingsan. Mereka tidak tahu betapa pada saat mereka mulai bertanding tadi, badai datang mengamuk. Tidak tahu betapa Han Qi yang datang dengan perahu karena mendengar suara panggilan Xiao Bue tadi sedang berjuang mati-matian di tengah badai. Han Qi mendayung perahunya dengan susah payah karena perahu itu diombang-ambingkan gelombang. Dengan hati berdebar penuh kegelisahan memikirkan kedua orang sumoinya, Han Qi mengerahkan seluruh tenaganya, namun sampai lama sekali barulah akhirnya dia berhasil minggirkan perahunya dan meloncat ke darat. Badai masih mengamuk hebat, seolah-olah laut menjadi marah menyaksikan pertandingan antara Suci dan Sumoi yang mati-matian tadi. Han Qi sama sekali tidak pernah mengira bahwa kedua orang sumoinya itu bertanding mati-matian di atas tebing, di pantai yang curam. Dia berlari-lari ke istana, hendak memperingatkan kedua sumoinya bahwa badai dan taufan datang mengamuk. Akan tetapi, istana itu sunyi, kedua orang sumoinya tidak berada di situ. Dia mulai memanggil-manggil dan berlari ke sana-sini. Akhirnya dia berlari naik ke atas tebing yang tinggi dan berdiri terbelalak, kedua kakinya seperti mendadak lumpuh tak dapat digerakkan.
Bahkan dia hampir pingsan menyaksikan pemandangan di depan itu. Apa yang dilihatnya memang terlalu mengerikan bagi Hanki. Kedua sumoinya saling berpelukan dan bertangisan di atas tanah yang masih bersalju, yang kini menjadi merah oleh darah. Dia tidak tahu bahwa kedua orang darah itu telah siuman kembali dan bertangisan tanpa kata-kata. Yang membuat Hanki hampir pingsan adalah melihat sebelah kaki Xiao Buei buntung dan pundak Maya terluka berat. Tiba-tiba Xiao Buei merenggutkan tubuhnya terlepas dari pelukan Maya, kemudian tubuh gadis itu mencelat ke pinggir tebing, dikejar oleh Maya yang menjerit-jerit kini memanggil nama Xiao Buei dan menangis. Namun terlambat, tubuh Xiao Buei sudah mencelat ke bawah tebing, ke arah air laut yang sedang bergemuruh dan dahsyat bergelora itu. Maya menjerit-jerit, kemudian gadis itu meloncat ke bawah mengejar sumoinya. Hanki terlampau kaget dan ngeri ketika dapat bergerak. Andai kata dia dapat bergerak pun akan terlambat, karena jaraknya terlampau jauh. Kini dia berloncatan dan berlarian seperti orang gila sambil berteriak-teriak. Xiao Buei! Maya! Hanki berdiri di pinggir tebing dan matanya terbelalak memandang gelombang ombak yang begitu dahsyat, seolah-olah timbul ribuan buah kepala naga siluman yang siap mencaplok apa saja yang berani turun. Betapapun dia mencari dengan pandang mata terbelalak, tidak tampak adanya dua orang sumoinya yang tadi dilihatnya meloncat ke bawah. Maya Sumoi. Husumoi, kembali dia memekik, kemudian dia menuruni tebing yang curam sekali itu. Sungguh mengerikan sekali melihat Hanki berlari dan berloncatan turun. Sekali terpeleset tubuhnya tentu akan hancur ke bawah dan ditelan gelombang ombak yang amat dahsyat, yang tak mungkin dapat dilawan oleh tenaga manusia. Badai mengamuk terus, air laut naik tinggi. Suara angin taufan bercampur air laut yang memecah di batu karang mengerikan hati. Langit menjadi gelap, bukan hanya oleh awan hitam, akan tetapi juga oleh kabut yang dibentuk oleh air yang memecah di batu karang, kemudian turun hujan dari atas. Pulau es seakan-akan hendak kiamat. Diserang gelombang badai mengamuk, pulau itu tergetar dan terselimut kabut hitam. Suara bergemuruh dahsyat seperti bersorak-sorai setan-setan yang muncul dari permukaan laut. Di antara suara bergemuruh dari badai mengamuk ini, terdengar selingan suara lengking panjang. Maya! Xiao Buei! Dan tampaklah bayangan Hanki berlari-larian di sepanjang pantai pulau es, tersaruk-saruk, kadang-kadang terjatuh dan dilemparkan ombak yang menyeret kakinya. Bangun lagi, berlari-lari, berteriak-teriak dengan pengerahan kaikangnya, memanggil-manggil nama kedua orang sumoinya tanpa hasil. Kedua sumoinya tidak ada yang menjawab, tidak ada yang muncul, seolah-olah sudah ditelan ombak membadai. Mengerikan dan menyedihkan. Bersambung ke bab 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.